Pernah denger nggak kalau kartun Little Mermaid itu aslinya cerita cinta pria sejenis yang nggak terbalas? Tapi kalau diamati versi live actionnya, misi dan representasi pembuatan cerita ini udah berubah. Mari menyelam lebih dalam. Garis besar cerita The Little Mermaid menyoroti Ariel, putri duyung yang kepo banget soal kehidupan manusia di daratan. Triton, penguasa lautan sekaligus ayah Ariel, sangat murka mengetahui obsesi anaknya ini yang dianggap aneh dan berbahaya. Karakter antagonis Ursula memanfaatkan pertengkaran keluarga itu dengan mengkompori Ariel untuk jadi manusia dengan suara sebagai jaminannya. Walaupun yang kita tahu Ursula hanya memperdaya Ariel supaya dia bisa mengambil alih tahta Atlantis. Ending story, Triton melihat ketulusan Ariel dan menjadikannya manusia seutuhnya, sehingga Ariel dan Prince Eric bisa bersama selamanya dan nggak ada lagi tuh pertanyaan tetangga kapan nikah. Hehe. Nah, nyambung pertanyaan di awal tadi. Cerita The Little Mermaid sebenarnya adalah bentuk alegori sang penulis asli Hans Christian Andersen tentang ketertarikannya terhadap pria bernama Edward Collins. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena sang pria pujaannya menikah dengan seorang wanita. Sebenarnya cerita ini juga udah lama tersebar kok, kalian bisa googling aja dan lihat sendiri soal love letters alias surat cintanya Andersen ke Collins. Seperti yang kita semua sadari, heteronormativity rules, maksudnya hubungan sejenis itu mesti menimbulkan kontroversi bagi heteroseksual. Ketidakmungkinan dan cinta yang tidak terbalas inilah yang menginspirasi Andersen untuk ngerubah sakit hatinya menjadi kisah putri duyung yang menyukai manusia. Cerita asli The Little Mermaid pun sebenarnya juga beda dari yang dibuat Disney. Rasa sakit hati Andersen terrepresentasikan dengan Ariel yang memilih bunuh diri dan menjadi buih di lautan. Nah, Disney merubah misinya di mana Ariel berhasil menikah dengan Prince Eric di versi kartunnya. Ngomongin soal misi, versi live actionnya ini udah beda banget. Saat sesi negosiasi antara Ariel dan Ursula di versi kartun, Ariel ditawari kalau suaranya akan hilang sebagai ganti jadi manusia. Ariel awalnya ragu jadi manusia bisu. Nah, di situ Ursula meyakinkan Ariel kalau gentleman itu suka wanita yang kalem, gak banyak omong, gak macem-macem, nurut. Pokoknya konsep wanita idaman zaman dulu banget. Di versi live actionnya, Ariel sempat menolak gagasan ini. Conversation diubah. Ursula meyakinkan kalau Ariel akan terpenjara di lautan seumur hidup kalau menolak tawaran jadi manusia. Sebuah konsep kekinian kalau wanita bisa melanglang buana seperti pria pada umumnya. Ditambah lagi, prosesi pernikahannya Prince Eric dan Ariel tidak ditampilkan seperti di kartunnya. Mereka cuma ditampilkan ingin menjelajahi dunia. Tersirat ya, sebuah transisi kalau tujuan akhir wanita zaman sekarang itu nggak cuma menikah, tapi lead the world, explore, jelajahi dunia. Ya, mungkin bagian ini lebih relate ke kehidupan orang barat ya. Final battle melawan Ursula pun berubah, mengikuti konsep kekinian di mana wanita itu juga nggak melulu jadi damsel in distress yang diselamatkan oleh pangeran kerajaan. Di kartun, Ariel nggak berdaya dan yang membunuh Ursula jelas Prince Eric. 180 derajat kebalikannya. Adegan di live action menampilkan Prince Eric yang mengapung tidak berdaya dan sosok Ariel lah yang membunuh Ursula. Film sebagai representasi sosial di titik ini terpenuhi. Ngomongin soal representasi sosial di film The Little Mermaid, bisa kita lihat gongnya di pemilihan karakter Ariel dari yang perempuan kulit putih jadi perempuan kulit hitam. Film yang dibuat untuk merekam hal-hal kekinian, sekali lagi terpenuhi. Karakterisasi Ariel yang berkulit hitam ini merepresentasikan soal woke culture.
Kata woke yang berarti kesadaran di sini mengacu pada agenda yang mendukung keadilan sosial dan politik, baik itu dari segi gender maupun ras. Disney melakukan gebrakan di mana princess dan kecantikan itu nggak melulu yang kulit putih. Ada karakter tambahan yaitu Ibu Eric yang juga berkulit hitam. Selain itu, karakter burung Northern Garnet juga diganti voice over-nya dari suara pria ke suara wanita. Dalam sejarah perfilman, Marvel pernah melakukan gebrakan serupa di film Eternals, di mana karakter Makari yang notabene seorang pria di komik menjadi wanita berkulit hitam dan juga tunarungu di filmnya. Kalau kalian ngeh lagi, nilai woke ini jelas terrepresentasikan di soundtracknya yang berjudul Part of Your World. Lirik endingnya kalau diartikan kurang lebih kayak gini. Betapa bahagianya aku bisa keluar dari lautan, menjelajah dan menjadi bagian dari dunia itu. Crystal clear banget ya maknanya. Secara tekstual ya, soal Putri Duyung yang ingin keluar dari lautan dan merasakan hidup baru seperti manusia. Secara kontekstual ya tersirat banget. Dari gay yang ingin menyayangi layaknya manusia normal pada umumnya. Dari wanita yang ingin mendapat kesempatan berkembang dan jadi main problem solver layaknya pria pada umumnya. Sampai ke orang yang terlahir kulit hitam dan ingin menjadi standar beauty seperti orang kulit putih pada umumnya. I think she's round. Round, Ariel. What? She's black. Look, oh my. She's black. She's black. She's black. Yes, 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 yes. Oh my God. Keputusan Disney jelas menuai pro dan kontra. Tapi perlu diingat, kita lagi nggak bahas benar atau salahnya. Jadi film itu emang nggak sebatas visual dan kumpulan adegan. Kalau kita nyelam lebih dalam lagi, ternyata ada kayak, oh ini loh yang sekarang terjadi di dunia tuh kayak gini. Ya wis ngono wae sesi sharingnya, mari balik ke lautan dan lanjut berenang.